bahwa kepolisian adalah alat negara ya dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Apa data yang ditemukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, ada di Sulawesi Tengah, di Poso, ada di Kalimantan, ada di Sumatera Barat. Alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR, kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profile WA-nya bersama Kapolri di mana? Jangan, tidak perlu dibuktikan, Bang. Tinggal di searching saja. Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Dengan satu contoh kasus ini saja. Padahal kasus Al Sabton itu dia bicara seorang kulit hitam yang dibekuk oleh kepolisian. Satu kasus membuat heboh satu Amerika bahkan dunia. Soal reformasi kepolisian. Sekarang banyak sekali teman-teman kepolisian yang menjadi backing. Data penelitian yang sama menjelaskan bahwa kepolisian juga berbisnis di dalam BBM misalnya. Kasus di Papua dan lain-lain menjelaskan itu. BBM hilang di muka bumi, polisi adalah pelindungnya. Padahal polisi mestinya memastikan BBM bisa sampai ke publik. Lalu anggota DPR bilang, masih baik. Saya pikir apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto Sutadi tadi. 25 tahun polisi berbenah. 10 tahun belakangan gelombang pasak datang. Gelombang besar datang. Menghancurkan cita-cita dan reformasi kepolisian itu. Di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak ingin lagi disebut oleh Bang Deddy. Bahkan tidak ingin dalam mimpinya hadir. Yaitu Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Kalau cinta kepolisian, saya tidak tahu kenapa saya terjebak di antara dua orang ini yang merupakan keluarga kepolisian. Kalau ingin saya pakai, saya cucu seorang polsek, kapolsek. Kalau boleh juga ingin bicara betapa cintanya saya dengan kepolisian. Tapi saya terjebak dengan dua orang ini. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita ingin cinta kepada polisian, benar-benar ingin institusi ini baik, lakukan perbaikan terhadap polisian. Sudahlah cacatnya banyak. Kasus Alfi di Sumatera Barat, pembunuhan siswa di Semarang, bagaimana salah tangkap di berbagai kota besar, apa yang dilakukan terhadap demonstran di 2019. Lalu kita masih bicara bahwa masih ada baik-baiknya. Yang baik-baik banyak. Yang lebih tidak baik lebih banyak. Saya ingin cerita satu kisah menarik pengalaman pribadi. Sebelum bicara apa yang harus kita lakukan ketika bicara polisi di dalam ruang politik. Setiap pagi, 10 tahun yang lalu, saya mengantar anak saya sekolah. Ada satu simpang, Bang Karni tahu ini. Simpang SMA 4, Kota Padang. Setiap pagi, ada seorang polisi dengan baju lusuhnya mengatur lalu lintas. Padahal dia bukan polisi lalu lintas. Dan tidak pernah satu kali pun dia minta bayaran. Di satu pagi yang lebih rinai, ya, hujan, saya lihat polisi itu masih berdiri sama, teguh. Dengan baju lusuh. Saya yakin ini polisi pangkat kecil, saya tidak lihat pangkatnya. Saya cerita dan tanyakan ke istri saya, karena ibu mertua saya adalah seorang guru di SMA 4. Sejak kapan polisi itu dalam hujan rinai melayani publik? Gerimis. Rinai itu bahasa Indonesia juga, Bang. Tapi banyak sudah yang tidak tahu ya, terutama Gen Z ya. Rinai itu gerimis. Ya, jangan terlalu puitis dan teatrikal seperti abang saya tadi. Dia hujan gerimis turun. Dan ditanya, siapa polisi ini? Dia bilang, ini semenjak dia mengajar di SMA 4, sudah ada polisi ini. Orang-orang baik inilah oknum. Beliau, Arianto Sutadi, dan Hugen. Yang menurut saya, di titik tertentu, apa yang disampaikan Pak Arianto Sutadi, bahkan oleh Hugen, sudah tidak tepat lagi diterapkan. Beliau ini lebih mirip setengah malaikat dibandingkan
kita ingin merayakan upaya untuk memperbaiki Polri. Ugeng pernah mengatakan, jujurlah kepada seluruh polisi ya, karena kita masih bisa makan nasi dan garam. Ini nggak pakai lagi di dalam upaya reformasi Polri. Kalau ingin mereformasi Polri, pastikan kesejahteraannya. 126 triliun yang dianggarkan itu, apakah menciptakan kesejahteraan bagi kepolisian? Nonsen. Yang menikmatinya adalah orang yang berpangkat tinggi. Yang jadi backing, yang jadi vendor dan lain-lain. Pertanyaan sekarang, apakah benar ada isu partai coklat, parcok? Data kami menyebutkan, di dalam kecurangan pemilu presiden 2024, teman-teman kepolisian tiba-tiba berganti, ada mutasi yang luar biasa. Menjelang pemilu presiden. Ditempatkan orang-orang tertentu yang diduga dekat dengan Kapolri Sigit. Dan juga terjadi di pilkada. Saya bisa sebut Banten, Jawa Tengah, ada pergerakan-pergerakan teman-teman kepolisian. Ibu bapak perlu ketahui, selama pilkada 2024 di beberapa daerah, kepala desa dipanggil oleh kepolisian menjelang 27 November. Kasusnya dibicarakan soal penggunaan dana desa. Hebatnya, setelah 27 November tidak ada kasus yang naik. Tiba-tiba di pilkada Banten, kepolisian mengeluarkan indeks kerawanan pilkada versi mereka sendiri. Bukan mengikuti versi indeks kerawanan Bawaslu Provinsi Banten. Lalu dengan alasan itu kepolisian menempatkan orang-orangnya di berbagai TPS. Berapa jumlahnya? Seluruh aparatus itu jumlahnya 27.000, terdiri dari polisi 4.500, terdiri dari TNI 1.500, terdiri dari Limas 21.000. Data bahkan menjelaskan, teman-teman Tempo menjelaskan kemarin, bahwa untuk gudang calon tertentu ada brimobnya, tapi gudang calon yang lain tidak ada brimobnya. Siapa yang harus merespon ruang politik dari polisi yang melanggar pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar ini? Saya sarankan kepada teman-teman DPR, termasuk Bang Nasir, Bang Dedi, panggil Kapolri, jelaskan situasi ini. Fenomena parcok ini benar-benar ada, atau bualan banyak orang? Bisakah dia menjelaskan data di mana netralitas Polri selama pilkada 2024 ini?